apabila disuruh memilih antara Safira dan Miftah untuk mendampingi sebagai vokalis, abang akan memilih siapa? Bukan pasangan itu kan? Bukan pasangan itu. Oh, ya. Kan ini kan Safira juga dan Miftah itu kan vokalis yang sering mendampingi abang ketika menyanyi gitu. Siapa akan kamu pilih? Miftah. Miftah. Alasannya kenapa, bang? Miftah itu didapatkan, Miftah itu ilham bagi saya atau suatu anugerah ya bagi saya. Ya saya tidak menafikan bahwa Safira juga anugerah dan dalam bentuk yang baru gitu. Tapi Miftah adalah sesuatu yang saya cari dari dulu gitu. Maksudnya saya pengen punya seorang vokalis atau penyanyi Aceh yang punya suara Arabnya. Saya pengen seorang penyanyi Aceh perempuan itu yang kampung misalnya, yang original Acehnya gitu terasa ya. Acehnya original, kemudian sikapnya baik, apalagi pakaiannya baik. Kita tidak susah lagi mengatur dia gitu dalam hal pakaian. Kemudian gerakan-gerakannya baik, attitude-nya baik. Miftah itu anugerah itu. Berarti sempurna lah kita bilang gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya. Karena tidak ada yang sempurna, Pak ya. Enggak ada. Oke, kemudian kita berpindah kepada Bang Ikram nih. Gimana nih dukungan keluarga untuk Bang Ikram ngeband gitu kan? Dulu juga Bang Ikram kita tahu nih pencinta Vespa ya, ngasih touring ke sana sini ya. Sekarang touringnya, anak pang gitu. Dan sekarang ini udah mulai touring tapi dalam segi bermusik gitu. Gimana nih dukung keluarga terhadap perubahan sekarang? Keluarga sangat dukung kan, karena keluarga bagian dari aktivis seni. Aktivis seni ya? Aktivis seni. Jadi Oma kemarin jadi ketua sangga. Jadi kalau dengan musik senian pasti hidup. Oke, berbicara tentang keluarga ya. Ini ada hal-hal yang erat sama Bang Ikram. Kalau misalnya ditanya, Bang Ikram lebih memilih rambut gimbal atau rambut normal gitu? Lebih milih normal. Jadi kalau gimbal nih mungkin hanya sementara aja. Sementara waktu aja. Jadi kalau bisa tidur gimana, Pak? Bisa tidur? Itu bisa jadiin bantal nggak tuh? Bisa. Jadi waktu jalan-jalan jauh tuh kan di mobil sering ada bantal. Ya dibungkus saja. Maksudnya bahasa jadi bantal gitu ya? Itu keramasnya gimana tuh caranya tuh? Keramasnya ya direndam pakai air lemon aja. Direndam. Cara mandinya itu berbeda ya? Nggak mandi normal, biasa orang pakai gayung mandi susu ini harus direndam gitu? Ya harus direndam. Berarti ada perawatan khusus gitu? Siap, ini luar biasa ya. Oke, kemudian berpindah kepada Bang Amek ya. Jadi dengan popularitas Apache yang sangat tinggi sekarang gitu ya, Bang Amek merupakan salah satu yang tidak pernah mengumbar wanita-wanita di dekatnya. Nah, saya akan bertanya nih, gimana hubungan asmara Bang Amek ini? Apakah Bang Amek ini normal atau tidak sebenarnya? Kan itu yang harus ditanyakan, betul? Jangan gitu juga, Bang. Oh, nggak boleh gitu juga, Bang? Bang Amek ini laki juga. Wah, siap. Ya, boleh nggak ceritakan gimana nih hubungan asmaranya nih? Kalau hubungan asmara kita kan, kalau saya pribadi lebih suka lebih tertutup aja, jangan terlalu ini ya, terlalu publik. Karena kan itu lebih ke privacy ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pasangan sebenarnya ada yang lagi dekat ya. Lagi dekat gitu ya. Dekat ada, cuman ya itulah karena saya pribadi juga memang lagi nggak pengen pacaran. Lagi sibuk gitu ya. Yang ada berantem aja yang ada. Gambut-gambut, adik gambut. Gambut gitu ya. aja yang ada. Jadi ya udah lebih ke teman tapi dekat aja. Teman tapi dekat, bukan teman tapi menikah lah. Enggak, dekat aja. Trauma. Oh, trauma. Karena pernah di apa itu? Pernah dulu. Kawan-kawan kenal dulu. Kenal loh ya. Oke, kemudian kita berpindah kepada Bang Nawan nih. Jadi Bang Nawan merupakan mahasiswa akhir, benar? Iya. Oke. Sama. Dia bukan mahasiswa akhir, mahasiswa akhirul kalam. Kata-kata terakhir gitu ya. Jadi berbicara tentang cuma ada satu kata lagi setelah itu. Apa, Bang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dengan kesibukan Apache yang jadwalnya selalu manggung sana sini gitu, pergi ke Aceh, masalah pergi keliling Aceh, kemarin gue pergi ke Jawa sana. Nah, bicara tentang pendidikan nih, gimana nih pendidikan Bang Nawan selama
bersama apa aja nih? Apakah lancar-lancar aja atau terbengkalai? Boleh diceritakan nggak? Hancur lebur. Kita kan mau tahu juga nih. Kok pertanyaan itu ya? Iya, suka-suka pertanyaan lah gitu. Karena yang lain. Nggak, apa kita kan sharing aja bang. Maksudnya, apakah bisa dibanggakan nggak nih? Apa gimana tuh? Bisa diatur nggak jadwalnya gitu? Coba. Banyak aja ketawa. Bang, Sebenarnya ini masih rahasia. oh, masih rahasia. Belum ada yang tahu. Oh. Belum. Gimana nih, Pak? Coba boleh ceritakan ya. Gimana ya? Pendidikan itu memang penting. Siap. Tapi bagi saya ini, Oh. karena lagi banyak show di luar, pendidikan itu saya jeda. Jeda dulu, kan? Saya lanjut show, cari uang dulu untuk siap. PSBB kan. Oh, ini luar biasa nih. Karena dari rumah nggak pernah lagi dapat kiriman. Oh, siap, siap. Berarti ini sangat luar biasa ya. Intinya nih kata-kata bisa dikeluarkan dari Bang Nawan itu gimana nih? Jangan sampai kuliah itu mengganggu karir gitu ya. Ya. Terbalik padahal Bang. Itu tepat. Itu lebih tepat untuk Bang Nawan gitu ya. Ini kita kuliah lama-lama, kita kuliah sampai mungkin S1, S2, S3, ujungnya kita cari pekerjaan kan? Iya benar Atau sekali. sekarang kita udah dapat pekerjaan, apa kerja aja dulu? Gue siap. Ini luar biasa deh. Apalagi Belum masih ya? wajar kan. Oh, Tinggal ya. sidang aja. Oh, aduh. Tinggal sidang aja ya. Keren ya. Oke, kemudian nih berbicara tentang keluarga lagi nih ya. Misalnya kayak tadi Bang Nazar ketika menceritakan seorang ibu gitu ya. Itu kan terlalu berat gitu ya. Itu kenapa alasannya Bang? Boleh dikasih tahu nggak? Kenapa waktu mau bilang tentang ibu tadi kayak itu mikir-mikir. Misalnya ke Banda Aceh pada tahun 2007 itu masih ada ayah. Kemudian saya pulang lagi ke kampung, meninggalkan kuliah waktu itu. Ya saya dulunya kuliah di Unimal, teknik arsitek, jadi 2007. Kemudian pulang kampung, bosan kuliah. Setelah itu ayah saya meninggal 2008, saya kesini dan sepanjang perjalanan hidup saya itu lebih banyak ditolong hanya oleh umi saya sendiri. Umi saya itu pejuang. Iya, ya luar biasa lah. Karena saya pikir jarang-jarang ada perempuan yang jadi penggalas ikan, muge ungkut dengan motor, dan umi saya melakukan itu untuk saya. Jadi luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bang Nazar. Saya tidak minta tepuk tangan untuk saya minta tepuk tangan kalian semua untuk umi saya. Oh iya. Luar biasa. Jadi berbicara juga tentang masalah umi nih ya. Saya tahu bahwa personil Apaja itu didominasi oleh ya Anak yatim. anak yatim ya. Dan di sini yang nggak anak yatim cuma Bang Gabu ya. Iya. Kebetulan kalau misalnya boleh, berarti ini persyaratan masuk Apaja apakah harus anak yatim gitu? Pastinya kayak gitu. Berarti kalau bisa berbicara tentang itu mungkin Bang Gabu boleh digantikan sama Awin nggak? Karena soalnya Awin juga anak yatim gitu ya. Oh gitu. Nanti nggak ada ayah lagi. Jadi gini kawan-kawan ya, ketika menceritakan hal-hal yang sedih itu, ketika mereka menceritakan dengan bahagia, berarti mereka adalah orang-orang yang tegas nih. Bukan tegas berarti kuat, telah bisa mampu menghadapi dunia yang kejam ini. Boleh tepuk tangan lagi untuk Awin sih ya? Oke, kita rehat sejenak dulu ya.